Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel YouTube saya @obirobi2646. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada Nabi Yana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Eli, yang saya banggakan teman-teman seperjuangan mahasiswa Universitas Islam Al-Hiyah Kuningan. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan coba mempresentasikan jurnal dengan judul Exploring the Role of Entrepreneurial Education, Technology and Teaches Creativity in Excelling Sustainable Business Competencies, atau peran pendidikan kewirausahaan, teknologi, dan kreativitas guru dalam meningkatkan kompetensi-kompetensi bisnis berkelanjutan. Teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke inti materi, saya sedikit mengulas tentang latar belakang dari penelitian ini. Penelitian ini didasarkan karena isu tentang pentingnya pendidikan kewirausahaan untuk pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan keberlanjutan bisnis. Kemudian tentang sekolah kejuruan berperan penting dalam mengembangkan keterampilan keras dan lunak. Teman-teman semua, dari latar belakang tersebut atau dari isu tersebut, maka muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu sejauh mana peran pendidikan kewirausahaan dalam meningkatkan kompetensi kewirausahaan. Kemudian yang kedua, sejauh mana penggunaan teknologi meningkatkan kompetensi kewirausahaan. Dan yang ketiga, sejauh mana kreativitas guru berkontribusi terhadap kompetensi kewirausahaan. Teman-teman semua, dalam paper ini ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Variabel X atau bisa disebut juga dengan independent variable, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Dalam paper ini yang disebut variabel X yaitu yang pertama pendidikan kewirausahaan, kemudian teknologi, dan kreativitas guru. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu variabel Y atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya atau disebut juga dengan dependent variable. Dalam paper ini yang termasuk variabel Y-nya yaitu kompetensi kewirausahaan, kompetensi manajemen dan bisnis, kompetensi sumber daya manusia, dan kompetensi interpersonal. Baik teman-teman, mari kita sama-sama perhatikan bagan berikut ini. Nah, seperti yang sudah tadi saya jelaskan bahwa dalam paper ini ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Nah, ini yang dimaksud dengan variabel X, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Dan yang ini disebut variabel Y, yang dipengaruhi ya. Nah, teman-teman semua, ini berarti independent variable dan yang ini dependent variable. Oke. Kalau kita perhatikan bagan tersebut, antara variabel X dan variabel Y semuanya saling berhubungan. Nah, berdasarkan bagan di atas, teman-teman semua, kita dapat simpulkan hipotesis dari penelitian ini.
Dari penelitian ini ternyata terdapat 12 hipotesis. Kemudian variabel X-nya yaitu ada 3 dan variabel Y-nya yaitu ada 4. Variabel X-nya tadi sudah saya sebutkan, yaitu pendidikan kewirausahaan, teknologi, kreativitas guru. Kemudian variabel Y-nya kompetensi kewirausahaan, manajemen dan bisnis, kompetensi sumber daya manusia, dan kompetensi interpersonal. Nah, ternyata hipotesisnya yaitu hipotesis yang pertama, X1 berpengaruh positif terhadap Y1. Jadi pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap kompetensi kewirausahaan. Kemudian hipotesis yang kedua, X1 berpengaruh terhadap Y2. Pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap kompetensi manajemen dan bisnis. Hipotesis yang ketiga yaitu X1 berpengaruh terhadap Y3. Pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap kompetensi sumber daya manusia. Hipotesis yang keempat, X1 berpengaruh terhadap Y4. Pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap kompetensi interpersonal. Hipotesis yang kelima yaitu X2. X2 ini berarti teknologi. X2 berpengaruh terhadap Y1. Pengaruh teknologi terhadap kompetensi kewirausahaan. Kemudian hipotesis yang keenam, X2 berpengaruh terhadap Y2. Pengaruh teknologi terhadap kompetensi manajemen dan bisnis. Hipotesis yang ketujuh, X2 berpengaruh terhadap Y3. Pengaruh teknologi terhadap kompetensi sumber daya manusia. Hipotesis yang kedelapan, X2 berpengaruh terhadap Y4. Pengaruh teknologi terhadap kompetensi interpersonal. Dan hipotesis yang kesembilan yaitu kreativitas guru atau X3. X3 berpengaruh terhadap Y1. Ternyata pengaruh kreativitas guru terhadap kompetensi kewirausahaan itu positif. Kemudian hipotesis yang ke-10, X3 berpengaruh terhadap Y2. Pengaruh kreativitas guru terhadap kompetensi manajemen dan bisnis. Hipotesis yang ke-11 yaitu X3 berpengaruh terhadap Y3. Pengaruh kreativitas guru terhadap kompetensi sumber daya manusia. Hipotesis yang terakhir yaitu yang ke-12, X3 berpengaruh terhadap Y4. Pengaruh kreativitas guru terhadap kompetensi interpersonal. Nah, teman-teman semua, dalam penelitian ini metodologinya atau penelitiannya yaitu menggunakan penelitian kuantitatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur, kemudian fokus pada lembaga kejuruan dan pelatihan berbasis keterampilan. Nah, baik teman-teman semuanya, sebelum saya akhiri, saya simpulkan yang pertama yaitu pendidikan kewirausahaan penting untuk mengembangkan kompetensi bisnis berkelanjutan. Kemudian yang kedua, integrasi teknologi dan kreativitas guru meningkatkan hasil pembelajaran. Yang ketiga, institusi kejuruan berperan kunci dalam pengembangan keterampilan dan kewirausahaan. Yang terakhir, peran pendidikan kewirausahaan, teknologi, dan kreativitas guru berpengaruh positif dalam meningkatkan kompetensi bisnis berkelanjutan.
Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.